Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat semua pemirsa YouTube channel Faiko Suki. Apa kabar? Tidak terasa kita sudah hampir separuh dari melaksanakan ibadah puasa. Semoga semuanya tetap semangat, kuat, dan kemudian juga bugar badannya. Saya semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya berkesempatan untuk silaturahmi, yaitu pada pemuda Nahdlatul Ulama, seorang yang aktivis dan juga luar biasa, dan beliau adalah Bapak Banu Tholib MPDI. Assalamualaikum Pak Banu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Doa yang sama semoga mempunyai beserta keluarga besar muslimatnya juga sehat luar biasa. Amin, amin. Ini masih tetap semangat untuk laju Majenang Cilacap setiap hari? Insya Allah diberi kekuatan, mudah-mudahan bisa mengembang amanah dengan baik. Amin, amin, amin. Dan Pak Banu ini, beliau tadi sudah saya sampaikan adalah merupakan penggerak dari organisasi Nahdlatul Ulama. Mungkin bisa diceritakan Pak Banu, karir jenengan di NU itu dari mulai zaman Ibnu atau gimana nih? Zaman pada saat pertama Ibnu PPNU itu adalah kepemimpinan beliau Pak Mujib. Nah, setelah beliau kemudian diteruskan oleh kami itu tahun 92, itu persis ketika saya tamat aliyah kemudian meneruskan kepemimpinan Ibnu di Aceh Majenang. Nah, berbarengan saat itu juga ketua Ibnu cabang itu bacanya adalah Pak Haji Montobrini yang sekarang sebagai kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Awalnya itu kemudian pada saat menjadi ketua Ibnu itu ada tantangan yang luar biasa dalam kajian kitab kuning yang sementara kami belum menguasai, itu akhirnya saya melanjutkan tolak ilmu ini ke Kebumen, ke pondok, dan kemudian pulang meneruskan lagi di organisasi baik di Ansornya, di anggota NU-nya, dan kegiatan-kegiatan kemudaan lainnya yang sifatnya itu ya searah dengan Abu Sunnah. Intinya itulah cara inspirasi. Berarti memang menggelinding dari mulai Ibnu, terus kemudian Ansor sampai dengan sekarang, ya guys, luar biasa lah perjuangan Pak Banu. Pak Banu, ini saya ingin langsung kawruh ke jenengan berkaitan dengan kondisi yang lagi hangat-hangatnya dalam minggu-minggu ini, yaitu tentang tidak termaktubnya yaitu nama dan kemudian konten dari perjuangan Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari dalam kamus sejarah Indonesia. Ini kan lumayan membuat menggelegak para warga Nahdliyin. Kita tahu semuanya bagaimana perjuangan beliau sebagai pencetus tanggal kemerdekaan, terus kemudian difilmkan juga sudah. Kemudian termasuk juga kan untuk jihad, resolusi jihad juga dari Mbah Hasyim yang mengorbankan. Terus habis itu beliau juga merupakan ayahanda dari pejuang juga Bapak Wahid Hasyim, dan kemudian kakeknya dari Presiden Republik Indonesia yaitu Gus Dur. Agak muskil kalau itu adalah merupakan faktor keteledoran, kealpaan, karena kaliber Hadratus Syekh itu merupakan pendiri dari organisasi terbesar di Indonesia. Dan jangan menanggapi ini bagaimana? Ya, terima kasih sebelumnya, ini luar biasa teman-teman muda itu, baik Fataya ataupun malah justru muslimatnya itu menyikapinya luar biasa. Tapi pada prinsipnya kan sudah selesai dengan Menteri Pendidikan bahwa ini terjadi di era sebelum beliau, tetapi itu sudahlah yang jelas bahwa beliau sudah menjanjikan betul akan secara komprehensif dan lebih cermat untuk menggali sejarah, karena prinsip bahwa sejarah itu pasti akan mengalir berbalik ke hulunya, akan mencari hulunya, pasti itu kalau sejarah. Jadi ketika sejarah ternyata ada yang diselewengkan, dengan sendirinya sejarah akan mencari hulunya, pasti itu, dan akan ketemu. Nah, terlepas dari itu bahwa kalau kemudian
tidak termaktub saat itu adalah sebuah kealpaan, entah itu disengaja atau tidak. Pada prinsipnya bahwa kepahlawanan beliau, kontribusi beliau di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak ada yang memungkirinya, tidak ada stakeholder manapun yang mengingkari sumbangsi kontribusi beliau dalam hal kemerdekaan Republik Indonesia, bahwa ini penting dan harus disadari oleh semua generasi muda NU bahwa terkait kontribusi beliau itu tidak bisa diingkari, dan fakta justru bangsa ini akan rugi ketika tidak memasukkan menjadi istilahnya apa ya, tercover dalam rentetan sanad pahlawan atau kesejarahan beliau bagi perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Itu justru kerugian bagi bangsa ini, karena apapun fakta sejarah itu tidak bisa memungkirinya. Dan ini menjadi catatan bagi teman-teman muda NU betapa pentingnya kita belajar sejarah dan juga terlibat langsung dalam hal perkembangan sejarah dan juga dalam proses pencatatan sejarah di negeri Indonesia ini. Itu harus terlibat. Jadi siapapun, kalau toh ada yang berkepentingan, tapi insya Allah semuanya itu tidak ada yang akan memanipulasi secara itu, tidak ada. Tapi bahwa siapapun itu pasti berkepentingan untuk bagi kemajuan bangsa ini. Apalagi ini adalah NU. Ketika awalnya NU berdiri saja, itu para muassis dengan sendirinya bahwa mustahil kita akan bergerak leluasa sepanjang kita belum merdeka. Itu artinya bahwa tujuan berdirinya Nahdlatul Ulama itu kan bagi kemerdekaan itu sendiri. Walhasil insya Allah untuk perkembangan pembangunan dan sebagainya tentu harus merdeka dulu. Nah itu penting, dan teman-teman generasi muda itu insya Allah tidak walaupun beliatnya atau termasuk ingin ini semacam pengingkaran sejarah, pengkhianatan ini bagaimana, tapi bahwa yang disadari oleh teman-teman muda itu sudah bagus, tidak terlalu kemudian mengambil sikap yang istilahnya frontal, karena apapun bahwa semua sudah mengakui dan prinsip bahwa untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berapapun nilainya akan dibayar. Tetapi ketika manakala tokoh-tokoh NU tidak terakui, tidak terakomodir, ya karena mereka tokoh-tokoh NU sudah punya umat, jadi langsung bisa ya kembali ke umat, mengadakan pendidikan keagamaan untuk santri, untuk pondok pesantren, untuk lembaga-lembaga yang ada. Jadi tidak terlalu merisaukan ketika tidak terlibat dalam sejarah. Ya. Kalau tidak tercatat risau betul, tetapi tidak boleh terlalu merisaukan, karena apapun sejarah, tadi saya katakan sejarah akan mencari hulunya. Sejarah dengan sendirinya mengalir itu akan mencari hulunya. Nah, kalau air kan mengalir. Tapi agak sedikit kontra juga ketika sejarah mencari hulunya, sementara untuk generasi sekarang itu lebih paham dengan tokoh-tokoh Avenger, tokoh-tokoh atau bintang-bintang sinetron. Kemudian setiap hari kan juga sudah penuh dengan informasi yang luar biasa. Zaman kita dulu mungkin informasi hanya dari buku-buku, tapi kalau sekarang informasi baru bangun saja sudah ribuan. Dan bagaimana kita mau membaca sejarah begitu? Ya, itulah di NU tidak mengenal istilahnya antipati terhadap salah satu contoh biar nyampe kuburan dan sebagainya, karena kuburan makam itu adalah bagian bukti otentik makam yang akan bukti otentik catatan sejarah yang akan senantiasa teringat betul bahwa ada tokoh ini makamnya jelas. Tetapi bagi yang antipati terhadap misalkan kuburan, ratakan, gak usah itu musyrik dan sebagainya, akan kehilangan fakta sejarah dengan sendiri. Dan di NU itu tidak seperti itu. Maka ketika awal di Arab Saudi ada gerakan untuk meratakan makam Nabi, justru Komite Hijaz yang menjadi cikal bakal NU itu sendiri kemudian menyerang habis-habisan untuk tidak diratakan, karena itu adalah bukti sejarah yang akan berjalan terus. Andai saat itu rata dan makam Nabi tidak ada,
kita akan bisa berkata apa pada generasi milenial. Jadi bisa bicara Nabi Muhammad itu fiktif karena tidak ada bukti konkretnya, tidak ada. Karena katanya Nah katanya, nah ini makanya jadi tidak begitu risau karena apa? Kita sudah terbiasa mencatat sejarah. Nah ya yang seperti tadi saya katakan, beliau Mbah Hasyim Asy'ari itu tercatat dalam sejarah hati warga bangsa Indonesia secara tersendiri, punya tempat tersendiri. Jadi salah satu ada kealpaan kok tidak masuk, dengan sendirinya mereka pun akan menggeliat. Malah justru bukan tokoh NU, malah tokoh generasi muda NU yang ramai untuk kok nggak dimasukkan, malah justru mereka yang seolah-olah merasakan bahwa oh ini penting, kenapa nggak bisa masuk, ini kenapa nggak masuk dan sebagainya. Kita nyantai aja karena pada prinsipnya itu adalah pahlawan abadan dan akan senantiasa tercatat. Itu barokahnya bagi negeri ini sudah luar biasa, berkah untuk kemajuan, untuk bersatunya negeri ini luar biasa. Maka mengambil etibar ini, monggo umat Islam harus betul-betul bisa mengambil etibar ini untuk menyatukan ideologi Pancasila bagi kemajuan bangsa Indonesia ini. Dengan berbeda-beda, insya Allah bisa tersatukan dengan inspirasi dari Mbah Hasyim Asy'ari. Terakhir Pak Banu, mungkin ini berarti menurut panjenengan untuk generasi muda itu melakukan sebuah keterlibatan langsung gitu dalam organisasi Nahdlatul Ulama itu agar kita tidak mungkin kecolongan lagi dan punya giroh untuk terus mengikuti ulama. Betul. Artinya generasi muda di semua elemen itu harus dibangun, ada kontribusi dimanapun, entah itu ketua RT, ketua RW, bahkan kepala desa sampai itu mengambil peran untuk seperti yang saya sampaikan tadi. Artinya kontribusi itu penting untuk tetap terjaga keseimbangan antara data sejarah tadi yang ada, kemudian dengan peran penting kita sebagai generasi muda itu bisa masuk dan bisa tercover untuk oleh-oleh bagi generasi kita setelah kita. Alhamdulillah. Pak Banu, terima kasih sekali untuk share ilmunya dan mohon maaf karena sudah mengganggu jenengan. Ini dari Laksana Komputer Majenang ada buku pertama yaitu 2 buku ini Pak Banu. Ini Budaya Politik Manajemen Pesantren, ini karya dari suami saya. Terima kasih sekali, ini luar biasa. Dan ini ada Cahaya Penerang Jiwa, ini tentang Mbah Hasyim Asy'ari juga ada di Laksana Komputer Majenang. Terima kasih. Terima kasih saya ke Pak Banu sudah meluangkan waktunya, mudah-mudahan sehat selalu dan semangat selalu dan selalu bisa berkiprah. Itu guys obrolan saya dengan Pak Banu Tholib MPDI. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe di channel YouTube-nya Kak Ito Suti. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Minum dulu.